Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini saya lagi sedang beristirahat, barusan selesai olahraga di bawah pohon sawit ya hari siang, untuk menjaga stamina. Nah, ini saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan satu tips untuk hidup bahagia. Nah, kalau kita ingin bahagia, ya, caranya sangat mudah dan sederhana, yaitu cukup dengan menjaga hati kita, karena dari situ hati itulah sumber kebahagiaan kita. Nah, bagaimana caranya menjaga hati kita? Bagaimana caranya kita membentengi hati kita dengan masalah-masalah, dengan persoalan, ya, rasa sakit hati, kekecewaan dan sebagainya, ya. Semuanya itu dimulai daripada apa? Pikiran kita. Nah, firman Tuhan bilang, ya, apa yang mulia, ya, apa yang benar, ya, kita harus pikirkan semua itu, gitu. Jadi yang mulia, yang benar itu apa? Itulah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, katanya. Dia dapat membangun kita, ya, melindungi kita, tapi dapat menyerang musuh-musuh kita. Musuh kita siapa? Musuh kita adalah si jahat, ya. Si jahat itu selalu dia menyerang kita, mensugesti kita. Nah, jadi caranya adalah kita menghadapi dia, pikiran kita yang perlu kita bentengi, ya, pikiran kita yang perlu kita isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, akui dia dalam segala lakumu. Jadi pertama, percaya pada Tuhan, dengan segenap hati. Baru jangan pakai pikiran kita untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Baru lakukan, ya, lakukan apa yang baik, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan apa yang baik, ya, yang berkenan pada Tuhan, gitu. Ya sudah, maka pasti dengan secara otomatis tuh firman Tuhan itu akan bekerja, ya, akan membela kita, membentengi kita, ya, dan itu akan mempengaruhi hati kita, ya. Pikiran kita baik, kita bisa bentengi dengan, ya, dengan firman Tuhan, sehingga hal-hal yang tidak baik itu mau masuk, pikiran kita sudah terisi dengan firman Tuhan, dia akan membentengi dan menyerang juga, bahkan menghalau juga, ya, semua sugesti-sugesti itu. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam hati kita, jadi tidak akan mempengaruhi hati kita. Maka kalau hati kita baik, ya, kita akan bisa menikmati, ya, hidup kita, ya, kita akan bisa menikmati hidup kita. Jadi isilah pikiran kita, ya, dengan firman Tuhan, ya, sehingga itu dapat membentengi hati kita dari hal-hal yang jahat. Nah, lalu dampaknya kita akan hidup bahagia. Jadi bahagia itu tidak tergantung pada hal-hal yang bersifat materi. Jangan kita merasa kita banyak uang atau dan lainnya, ya, kita tidak bisa mencari kebahagiaan di dunia ini. Kebahagiaan di dunia ini hanya bersumber dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.